betul. Sip. Gadil. Oke, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. Sorry ya kalau suaranya kurang jelas karena saya lagi sakit. Yes. Miss. Let me introduce myself. My name is Fadilatul Mukarromah. You can call me Miss Fadila. Okay, today we will learn about voice clarity. Next slide, Hussein. Aduh. Jangan. What is voice clarity? Apa sih kejelasan suara itu? Vocal clarity means you do not speak too fast or too slowly. You do not have a heavy accent. You do not slur or mumble your words. And you use standard pronunciation for your word. Using the right choice of words helps you express the meaning clearly and expressively, thereby convincing the audience. Jadi kejernihan vokal berarti suara kita tidak berbicara terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Kemudian tidak memiliki aksen yang berat. Anda tidak mengomel atau menggumamkan kata-kata Anda. Anda menggunakan pengucapan standar untuk kata Anda. Menggunakan pilihan kata yang tepat dapat membantu Anda mengungkapkan makna dengan jelas dan ekspresif, sehingga meyakinkan audiens. Oke, next slide. How can improve voice clarity? Yang pertama, make sure you have a good breath support. Good breathing is essential to have good speech. Regular practice of breathing exercise has significant benefits on improving the speech clarity. Take a deep breath and exhale slowly by stretching it as long as you can. Also, make sure that you take a deep breath before you start speaking. Pastikan Anda memiliki alat bantu napas yang baik. Pernapasan yang baik sangat penting untuk memiliki suara yang baik. Latihan-latihan pernapasan secara teratur memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kejernihan bicara. Caranya dengan mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan dengan meregangkannya selama mungkin. Dan pastikan juga bahwa Anda mengambil napas dalam-dalam sebelum Anda memulai berbicara. Kemudian, keep your mouth empty. Exit saliva in mouth makes speech to be heard as sweet or gurgly. Make sure you swallow saliva completely and keep your mouth empty. Jaga mulut Anda tetap kosong. Maksudnya air liur berlebih di mulut membuat ucapan terdengar basah atau berdebu. Pastikan Anda menelan air liur sepenuhnya dan menjaga mulut Anda tetap kosong. Yang ketiga, maintain good posture. Good posture, stand or sit straight. Do not shrug your shoulders. Avoid tension in neck region. This will directly impact the way you breathe, making your breath shorter and can manifest as poor control over exhalation. This results in poor clarity of speech. Jadi, pertahankan postur yang baik. Postur yang baik itu seperti berdiri atau duduk dengan tegak. Jangan mengangkat bahu. Hindari ketegangan di daerah leher, karena hal ini akan berdampak langsung pada cara Anda bernafas. Kemudian membuat nafas Anda
lebih pendek dan dapat bermanifestasi sebagai kontrol yang buruk atas pernafasan. Hal ini menyebabkan kejelasan bicara yang buruk. Kemudian yang keempat, make sure you say all sounds of a word. Leaving out the sounds is in a word or phrase makes it difficult for others to understand you. Sometimes the first and last sound of the word finish away, making the speech sound poor. Therefore, make sure you make an attempt to say all the sounds in word or phrase, even if you take a little extra time to speak. Pastikan Anda menggunakan semua bunyi suatu kata. Meninggalkan bunyi dalam sebuah kata atau frasa membuat orang lain sulit memahami Anda. Terkadang bunyi pertama dan terakhir dari kata tersebut menghilang sehingga ucapannya terdengar buruk. Oleh karena itu, pastikan Anda berusaha mengucapkan semua bunyi dalam kata atau frasa, meskipun Anda membutuhkan sedikit waktu ekstra untuk berbicara. Yang kelima, use shorter sentences. When there is poor breath support and weakness of oral structures, speaking in sentences becomes hard. Use short phrases, focus more on content first, thereby giving importance to the meaning conveyed in a message. Gunakan kalimat yang lebih pendek. Ketika ada dukungan napas yang buruk dan kelemahan struktur lisan, berbicara dalam kalimat menjadi sulit. Gunakan frasa pendek, lebih fokus pada kata-kata konten, sehingga memberi arti penting pada makna yang disampaikan dalam sebuah pesan. Kemudian, slow down. The most common mistake men make that prevents them from speaking with confidence is speaking too quickly. When a guy speaks quickly, it often gives us the impression that he's nervous, insecure, or lacks self-control. It is crucial then to practice speaking at a slower, more relaxed pace. Speaking in a calm, deliberate manner shows confidence, even dominance, and gives the impression that you're a man who is in control. Pelan-pelan, kesalahan paling umum yang dilakukan pria yang mencegah mereka berbicara dengan percaya diri adalah berbicara terlalu cepat. Ketika seorang pria berbicara dengan cepat, sering memberi kesan bahwa dia gugup, tidak aman, atau kurang kontrol diri. Maka sangat penting untuk berlatih berbicara dengan kecepatan yang lebih lambat dan lebih santai. Berbicara dengan tenang dan disengaja menunjukkan kepercayaan diri, bahkan dominasi, dan memberi kesan bahwa Anda adalah pria yang memegang kendali. Kemudian, use a mirror. Speak in front of a mirror. Pay attention to the word you are saying, how your oral structures are moving, how your mood appreciates when you say particular sounds words. Keep this in mind when you speak elsewhere. Kemudian, record and play. Record your own speech and play it back. Listen where you find it difficult to understand. Which words were not clear or which words are hard, fine, or different. Practice those words again. Slow down if you were speaking too fast. Increases your volume. If you were speaking too soft, monitor yourself. Okay, next slide. Kemudian, poin yang selanjutnya, how to find voice clarity. Bagaimana cara menemukan kejelasan suara? Yang pertama, 3 tongue twister. Start off slowly and gradually build up until you can say them at a normal conversational speed. When speaking them, exaggerate the words, making your tongue, jaw, and lips work hard.
Jadi, mulailah memahami perlahan dan tingkatkan secara bertahap sampai Anda dapat mengucapkannya dengan kecepatan percakapan yang normal. Saat mengucapkannya melebih-lebihkan, kata-katanya membuat lidah, rahang, dan bibir Anda bekerja keras. Kemudian try some of these tongue twisters to improve your speech clarity. Cobalah beberapa twister lidah untuk meningkatkan kejernihan bicara Anda. There are many reasons that motivate people to seek out a speech coach, but all of them usually fall into one of their broad categories, and they are clarity, confidence, and credibility. Every line that walks into my office is considered with at least one of those issues, and every improvement we seek in aimed at reinforcing their critical traits. Jadi, ada banyak alasan yang memotivasi orang untuk mencari pelatih berbicara, tetapi semuanya biasanya termasuk dalam salah satu dari 3 kategori besar, yaitu kejelasan, kepercayaan diri, dan kredibilitas. Setiap klien yang masuk ke kantor, saya prihatin dengan setidaknya suatu dari masalah tersebut, dan setiap perbaikan yang kami cari ditujukan untuk memperkuat ketiga sifat kritis tersebut. Oke, next slide. Why do you need to maximize voice as well as the clarity? Mengapa kita perlu maximize suara serta kejelasan? Addressing the underlying causes enables you to communicate fluently and distantly. Enhancing clarity not only strengthens your communication skills, it improves your image and makes others more responsive to your message. Jadi, mengatasi penyebab yang mendasari kemungkinan Anda untuk berkomunikasi dengan lancar dan jelas. Meningkatkan kejelasan tidak hanya memperkuat keterampilan komunikasi Anda, tetapi juga meningkatkan citra Anda dan membuat orang lain lebih responsif terhadap pesan Anda. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan jelas, orang-orang itu akan lebih merespon apa yang kita ucapkan. Seperti itu. Oke, next slide. How do you talk with clarity? Bagaimana Anda berbicara dengan jelas? Yang pertama, big words make you look smart. Kata-kata besar tidak membuat Anda terlihat pintar. Kemudian, speak more slowly, bicara lebih lambat. Kemudian, don't use subclauses. Anda jangan gunakan subklausa. Kemudian, keep things in perspective. Pertahankan hal-hal dalam perspektif. Oke, next slide. Why voice is not clear when speak? Mengapa suara tidak jelas ketika berbicara? People with a nasal voice can sound soft, their speaking throat clogged up, or runny nose, which are both possible causes. Your speaking voice is created when air leaves your lungs and flows upward through your vocal cords and through into your mouth. The resulting sound quality is called resonance. Jadi, orang dengan suara sengau dapat terdengar seolah-olah sedang berbicara melalui hidung.
yang tersumbat atau berair. Yang keduanya merupakan kemungkinan penyebabnya. Jadi yang membuat suara kita nggak jelas itu kalau hidung kita lagi tersumbat, lagi pilek gitu. Suara berbicara Anda dibuat ketika udara meninggalkan paru-paru Anda dan mengalir ke atas melalui pita suara dan tenggorokan ke dalam mulut Anda. Kualitas suara yang dihasilkan disebut resonansi. Oke, next slide. How to speak clearer? Bagaimana cara berbicara lebih jelas? Yang pertama, avoid skipping words. Hindari melewatkan kata-kata. Kemudian, speak long bursts of full sentences. Pastikan Anda mengucapkan kata-kata kecil. Oh, maaf, salah. Ucapkan frasa panjang atau kalimat lengkap. Kemudian, make sure your pronounce even small words like and the. If like most people, you normally pronounce the words as keep doing so. Kemudian, pastikan Anda mengucapkan kata-kata kecil seperti and the. Jika seperti kebanyakan orang, Anda biasanya mengucapkan kata sebagai dan terus melakukannya seperti itu. Kemudian, avoid running words together. Hindari menjalankan kata-kata bersama-sama. Oke, next slide. What directly affect voice? Apa yang secara langsung mempengaruhi suara? Every person's shape and size of the vocal mechanisms is different, giving a unique timbre to the voice. Stress creates tensions that affect the muscles of the area directly impacting on voice quality. Bentuk dan ukuran mekanisme vokal setiap orang berbeda, memberikan timbre suara yang unik. Kemudian, stres dapat menciptakan ketegangan yang mempengaruhi otot-otot daerah yang secara langsung berdampak pada kualitas suara. Jadi, diusahakan ketika kita akan speaking, usahakan kita tuh relax, supaya kita nggak stres, sehingga menyebabkan otot-otot kita jadi tegang gitu. Oke, next slide. Six elements of voice. 6 elemen suara. Yang pertama, volume. Volume adalah is the degree of high or weak sound when reading or removing words from our mouths. Jadi, volume itu tinggi rendah nada. Kemudian, pitch. Pitch is high and low tone is usually referred to as pitch. The high and low of this tone is related to the frequency or the number of vibrations per second kites. Jadi tinggi rendah nada biasanya disebut dengan istilah pitch. Tinggi rendah nada ini berkaitan dengan frekuensi atau banyak sedikitnya getaran per detik. Kemudian ada resonance. The phenomenon of increased amplitude that occurs when the frequency of a periodically
applet force is equal or close to a natural frequency of the system on which is acts. Jadi, resonansi itu menggambarkan fenomena peningkatan amplitudo yang terjadi ketika frekuensi gaya yang diterapkan secara berkala atau komponen Fouriernya sama atau mendekati frekuensi alami sistem tempat ia bekerja. Kemudian, intonation is the high and low of a note that must be reached correctly. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo guys, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Miss, saya mau bertanya, Ya, silakan. apa bedanya intonasi dan volume? Oke, perbedaannya, kalau intonation itu is the high and low of a note that must be reached correctly. Jadi, intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara nada yang harus dijangkau dengan tepat. Kalau volume is the degree of high or weak sound when reading or removing words from our mouths. Kalau volume itu derajat tinggi atau lemahnya suara saat membaca atau mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Kalau intonasi itu kan rendah, tinggi atau rendahnya. Kalau volume itu derajat tinggi atau lemahnya. Jadi bedanya di situ. Bagaimana? Jelas? Makasih, Miss. Oke. Jika saya bertanya, selain di selebgram dan vlogger, intonasi, jeda, dan volume itu biasanya digunakan di mana? Ada yang tahu? Pidato, puisi, Ya, benar. Jadi selain di selebgram atau vlogger, ketika kita berpidato dan membaca puisi, kita juga perlu memperhatikan volumenya, intonasinya, dan juga jeda. Sudah? Saya rasa cukup ya. iya, Miss. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.